Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Di hari ini Puja akan cerita tentang kepala negara menuntun unta dan tidak mau diistimewakan. Yang terakhir, orang Yahudi dari Syam. Khusus hari ini Puja cerita 3 judul ya. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it. Kepala negara menuntun unta. Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke negeri Syam. Ia ditemani oleh seorang pembantunya. Mereka hanya mengendarai seekor unta. Keduanya bergantian menunggangi unta itu. Khalifah Umar menunggang unta sejauh 1 farsak. Pembantunya menuntun unta itu. 1 farsak berikutnya, pembantunya yang menunggang unta dan Khalifah Umar yang menuntun. Farsak adalah satuan jarak, seperti kilometer di negeri kita. Kejadian begini sebenarnya tidak lazim. Khalifah adalah kepala negara. Seorang khalifah menuntun unta ditunggangi oleh pembantunya, sungguh aneh. Namun, Khalifah Umar bin Khattab terkenal rendah hati. Begitulah Islam mengajarkan, manusia tidak berbeda derajatnya, semuanya sederajat di sisi Allah. Yang membedakan manusia adalah ketakwaannya. Ketika memasuki kota Syam, kebetulan tiba giliran Khalifah Umar yang menuntun unta. Jalannya becek sehingga Khalifah Umar melepaskan terompahnya. Ia menjinjing terompah itu sambil menuntun unta. Gubernur kota Syam pada saat itu bernama Abu Ubaidah. Sang gubernur datang tergopoh-gopoh menyambut Khalifah Umar. "Ya Amirul Mukminin, mengapa jadi begini? Anda menuntun unta yang ditunggangi pembantu Anda," seru Abu Ubaidah. "Mengapa rupanya?" tanya Khalifah Umar. "Semua pejabat siap membantu Anda. Lihatlah, mereka sudah berkumpul menanti kedatangan Anda. Sekarang saya sudah datang kan? Apa kata mereka melihat Anda menuntun unta yang ditunggangi pembantu Anda?" Khalifah Umar pun tersenyum. "Allah telah menjunjung derajat kami menjadi manusia yang mulia dengan agama Islam," kata Khalifah Umar kemudian. "Aku tidak peduli," kata mereka. Memang dengan memeluk agama Islam, manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah meninggikan derajat kita, tidak peduli apa kata orang. Wallahu a'lam. Wah, Khalifah Umar sangat rendah hati ya guys. Hal ini patut dicontoh ya untuk kita semua, supaya kita tidak sombong dan meremehkan orang lain. Oke, selanjutnya, tidak mau diistimewakan. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah berada di tengah para sahabat. Hari terik sekali, padang pasir membentang luas. Sejauh mata memandang hanya pasir yang nampak. "Kita membangun tenda di sini," kata Rasulullah. Rombongan itu pun berhenti, lalu mendirikan tenda untuk berteduh dan beristirahat. "Belilah seekor kambing untuk makan siang kita," kata Rasulullah pula. Seorang sahabat pergi untuk membeli kambing. Tidak lama kemudian, ia datang membawa kambing itu. "Biarlah aku yang menyembelihnya," kata seorang sahabat. "Aku akan menggulitinya," kata yang lain. "Aku akan memasaknya," kata yang lain lagi. Mereka saling membagi tugas. Belum ada yang bersedia mencari kayu bakar untuk memasak daging kambing itu. "Aku yang akan mencari kayu bakar," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, biarlah kami yang bekerja," seru seorang sahabat. "Ya, Anda beristirahat saja di tenda, kami akan mengerjakan semua pekerjaan ini," kata sahabat yang lain. "Tidak, aku tahu kalian akan membebaskan aku dari semua tugas, tetapi aku tidak mau diistimewakan," kata Rasulullah. Allah tidak suka melihat hambanya mengistimewakan diri sendiri dari teman-temannya. Para sahabat tidak berdaya. Mereka terpaksa membiarkan Rasulullah mencari kayu bakar. Begitulah kerendahan hati Rasulullah. Beliau tidak mau diistimewakan. Ketika dalam sebuah pertemuan, beliau datang. Orang-orang serentak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. "Duduklah," kata Rasulullah. "Jangan sekalian berdiri untuk menyambutku." Pada hari yang lain, ada seorang wanita yang berseru kepada Rasulullah,
Ketika itu Rasulullah berada di tengah para sahabat. "Ya Rasulullah, aku mempunyai keperluan dengan Anda," kata wanita itu. "Kalau kamu mau, temuilah aku di mana saja di jalan-jalan kota Madinah," jawab Rasulullah. Begitu mudahnya bertemu dengan Rasulullah, pemimpin umat dan Rasul Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mencontoh sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang terakhir, orang Yahudi dari Syam. Ada orang Yahudi dari negeri Syam datang ke Madinah. Ia akan menemui Khalifah Umar bin Khattab, kepala negara Islam yang berkedudukan di Madinah. Yahudi itu akan menghadap Khalifah untuk menyampaikan protes. Ia tidak senang Islam menguasai negara-negara di seluruh semenanjung Arab. Agama Yahudi terdesak karena pengaruh Islam. "Di mana saya bisa menjumpai Khalifah?" tanya orang Yahudi itu kepada orang Madinah yang kebetulan lewat di dekatnya. "Tunggulah sampai lepas zuhur nanti, Khalifah akan berada di tempat peristirahatannya," jawab orang Madinah itu. "Di mana itu?" "Di dekat pohon kurma di depan Masjid Nabawi." "Seperti apa tempat peristirahatan kepala negara Islam itu?" "Wilayah negaranya saja luas sekali. Tentu tempat peristirahatannya merupakan taman yang indah penuh pohon kurma. Istananya megah luar biasa, jauh lebih megah daripada istana raja-raja kaum Yahudi." Namun orang Yahudi itu tidak melihat bangunan megah satupun di negeri Madinah. Rumah-rumahnya sederhana, rata-rata berbentuk sama. Taman indah yang penuh pohon kurma pun tidak ada. Di depan masjid hanya ada sebuah pohon kurma. Lepas zuhur, ada seorang laki-laki bertubuh tinggi besar keluar dari Masjid Nabawi. Laki-laki itu menghamparkan selembar tikar di bawah pohon kurma, lalu duduk di sana untuk beristirahat. Dia seperti laki-laki biasa di Madinah, bahkan tampak miskin karena jubahnya usang. Burdah, kain penutup kepala yang dikenakannya juga sudah luntur warnanya. Orang Yahudi dari Syam itu menghampirinya. "Saya ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab," kata Yahudi itu. "Di mana saya bisa menjumpai beliau?" "Di sini," jawab orang besar tinggi berjubah usang itu. "Di sini? Sayalah Umar bin Khattab." "Maksud saya Umar bin Khattab penguasa negeri ini." "Iya, saya khalifah negeri ini," kata Umar bin Khattab. Orang Yahudi itu kebingungan. Masa seorang khalifah sebuah negeri besar hanya begini orangnya? Berpakaian kumal seperti fakir miskin saja. Tidak mengenakan pakaian yang gemerlapan berhiasan emas dan intan. "Di manakah istana Anda?" tanya orang Yahudi itu. "Kalau yang kau maksudkan adalah tempat tinggalku, di ujung jalan ini." Orang Yahudi memandang ke ujung jalan yang ditunjukkan lelaki tinggi besar itu. Orang Yahudi tidak melihat sebuah istana pun, hanya ada rumah-rumah sederhana. "Saya tidak melihat istana di sana," kata orang Yahudi itu. "Yang kau lihat itu tempat tinggalku. Istanaku ada di dalam hati yang berisi iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang Yahudi itu takjub bukan main. Begitulah Islam mengajarkan kepada umatnya, hidup penuh kesederhanaan, tidak ada beda antara kepala negara dan rakyatnya. "Tuan, ajarkan Islam kepadaku," pinta orang Yahudi itu. Dia datang ke Madinah untuk menyampaikan protes, namun kemudian ia malah beriman kepada Islam karena kagum pada agama Allah itu. Wallahu alam. Nah, selesai. Itulah 3 cerita dari aku hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya guys. Oke, cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Oke, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.